Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada minggu hari ini kita akan persiapkan hati kita. Mari bersama-sama dalam hati kita mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah untuk mengawal ibadah kita pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan dari Kidung Jemaat 14 bait yang pertama dan yang ketiga. Muliakanlah Tuhan Allah. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini, saat ini, kita diingatkan akan hukum yang diberikan Tuhan pada kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Saat ini mari bersama-sama kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya dua hukum yang diberikan Tuhan pada kita. Namun ternyata kita belum mampu melakukan dengan baik. Kita masih sering lebih mengasihi diri kita daripada orang lain dan seringkali melupakan Allah. Untuk itu mari saat ini kita akan mengakui dosa-dosa kita akan menyesali dosa-dosa kita dengan nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat 362 bait yang pertama dan yang kedua. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Ku merindu
Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, saat ini Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita. Adapun berita anugerah diambilkan dari Roma 10 ayat yang ke-9 sampai 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Demikian tadi berita anugerah dari Tuhan. Untuk itu mari kita akan bersama-sama menerima petunjuk hidup baru dalam kehidupan kita. Adapun petunjuk hidup baru diambilkan dari kitab Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Demikian petunjuk hidup baru. Mari kita akan sanggupi bersama-sama petunjuk hidup baru dalam kehidupan kita. Nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 369A, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Yesus, ku berjanji. Mari bersama-sama kita menghadap Tuhan melalui doa saya hantarkan. Maha besar Allah kami yang di surga, Allah yang kami kenal dalam karya dan penyelamatan Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa pada kesempatan pagi hari ini, Kau masih izinkan kami anak-anak-Mu untuk bersekutu pada kesempatan ini. Bapa yang di surga, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami untuk bersama-sama beribadah, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, membuka setiap hati kami, sehingga Tuhan, Engkau akan pimpin di dalam ibadah kami. Bapa yang di surga, pada kesempatan hari ini, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami mohon Tuhan, kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun kiranya Bapa, Engkau urapi mereka, Kau akan berikan kesembuhan, Kau akan berikan pemulihan kesehatan, sehingga saudara-saudara kami akan dapat beraktivitas
seperti sedia kala. Bapa yang di surga, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih belajar dari rumah masing-masing. Kiranya Kau berkati anak-anak kami Tuhan, Kau akan berikan kemampuan, Kau akan berikan kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab, sehingga anak-anak kami akan dapat belajar dengan baik untuk meraih harapan dan cita-cita mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang saat ini bekerja di bidang kesehatan. Kiranya Kau memberkati mereka dengan kekuatan, dengan kemampuan dan kesehatan yang prima, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, melayani masyarakat, dan terlebih Tuhan, biarlah melalui pekerjaannya mereka akan memuliakan nama-Mu. Bapa yang di surga, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai yang tingkat bawah. Kiranya Engkau akan berikan kemampuan, kebijaksanaan sehingga mampu membawa bangsa ini untuk tetap berdiri. Membawa bangsa ini keluar dari segala pandemi, terlebih keluar dari pandemi COVID-19. Dan kami akan dapat beraktivitas seperti sedia kala lagi, bersosialisasi, beribadah di tempat ibadah-Mu, dan kami dapat beraktivitas keseharian kami. Bapa yang di surga, kami berdoa Tuhan saat ini untuk anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan. Kiranya Kau berikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang di dalam minggu ini berulang tahun. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan. Tanggal 22 Agustus Ibu Sumiati Edi Santoso dari kelompok Betania. Tanggal 23 Agustus Saudara Jonathan Adrian Pradana dari kelompok Galatia. Tanggal 25 Agustus Bapak Daniel Priosigit dari kelompok Efrata. Tanggal 26 Agustus Ibu Agustin Srihastuti dari kelompok Galatia. Tanggal 27 Agustus Saudara Irawan Agus Jatmiko dari kelompok Samaria. 28 Agustus dari Yosi Sulistiawati dari kelompok Galatia. Kiranya Kau berkati saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Kau akan berikan kesehatan, kebijaksanaan, lebih takut kepada Engkau, dan Engkau akan berkati segala apa yang dicita-citakan Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang akan menyertai setiap hidup dan kehidupan mereka, sehingga setiap hari kehidupan mereka akan semakin takut, taat kepada Engkau, dan terlebih Tuhan di dalam kehidupannya akan senantiasa menyandarkan hidupnya hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Bapa yang di surga, saat ini kami juga berdoa untuk Yayasan Pendidikan Kristen dan Yayasan Kesehatan Kristen di Kota Surakarta dan sekitarnya. Kiranya Engkau berkati Yayasan Kristen ini Tuhan, sehingga akan tetap eksis di dalam melayani masyarakat. Melalui setiap pekerjaannya, nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkati segala kehidupan kami. Semua hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkan Tuhan dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberikan kesempatan untuk kita menghaturkan persembahan kita ke hadirat Tuhan. Adapun persembahan saat ini akan didasarkan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 450 bait yang pertama, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar.
Mari kita akan haturkan persembahan kita kehadirat Tuhan melalui doa saya hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami naikkan ucap syukur kami pada kesempatan pagi hari ini. Kau masih perkenankan kami untuk kami menghaturkan persembahan kami. Bapa yang di surga, kami menyadari apa yang kami haturkan saat ini tidak sebanding dengan semua berkat-berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Namun kami mohon Bapa, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini. Juga kami serahkan persembahan kami yang lain, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan istimewa, dan persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Engkau memberkatinya Tuhan. Terlebih Engkau berkati kami, sehingga kami mampu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Engkau. Saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkati dengan kebijaksanaan, sehingga mampu mengelola persembahan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan saat ini Bapa, kami bersama-sama hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin kami Tuhan, Engkau buka setiap hati kami, tanamkan firman-Mu sebagai rema dalam hidup dan kehidupan kami, yang akan dapat kami lakukan dalam keseharian kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu urapi dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga semua yang keluar, semua yang tersampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelayanan firman pada pagi hari ini ada beberapa bacaan. Dan saat ini kita hanya akan mengambil bacaan dari bacaan Injil. Kita akan baca bersama-sama dari Injil Yohanes 6, ayat yang ke-56 sampai 69. Dari Injil Yohanes 6, ayat yang ke-56 sampai 69. Demikian firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya.
Haleluya. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, ibadah kita, pelayanan firman saat ini dengan sebuah tema, kuat di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita pernah mengenal tanaman yang namanya tanaman kapas. Tanaman kapas yang kegunaannya itu dipintal menjadi benang, kemudian dipintal lagi menjadi kain. Dan dari situ bisa digunakan untuk baju atau kebutuhan yang lain. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat masih menjadi kapas yang lembut, kapas itu mudah sekali tertiup angin. Dia terkena angin kemudian berterbangan. Tapi ketika sudah dipintal menjadi benang, benang ini dapat digunakan untuk menarik layangan misalnya, atau kemudian digunakan untuk menjahit baju, dan banyak hal yang bisa digunakan dengan benang ini. Kalau sudah menjadi kain, akan lebih kuat lagi. Nah, sudah tidak akan berterbangan lagi. Untuk itu, ketika benang ini dipakai, maka akan menjadi baik. Tetapi kadang juga benang ini bisa menjadi kusut. Bisa apabila tidak digulung dengan baik. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah manusia juga memiliki kekuatan seperti kapas yang dijadikan benang? Atau sebaliknya justru menjadi tidak kuat? Ukuran kekuatan manusia bukan dilihat dari kekuatan raganya atau fisiknya. Banyak orang dengan raga atau fisik yang gagah perkasa, tetapi ternyata hatinya lemah. Tetapi ada orang yang perawakannya justru kurus, kecil, namun malah memiliki kekuatan hati yang kuat. Maka sesungguhnya kekuatan manusia itu dapat ditemukan dalam praktek hidup sehari-hari. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk memperoleh bukti kekuatan manusia sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita dapat mencermati beberapa hal. Untuk itu, dalam ibadah kita saat ini dengan sebuah tema, kuat di dalam Tuhan. Ada 3 hal yang dapat kita petik dengan tema kuat di dalam Tuhan itu. Yang pertama adalah kuat berpegang pada janji Tuhan dan kesetiaan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk belajar kuat berpegang pada janji Tuhan dan dengan kesetiaan ini, kita bisa belajar
dari Raja Salomo. Salomo adalah seorang raja yang dapat diteladani dengan kesetiaan berpegang pada janji Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, Raja Salomo mewujudkan membangun bait Allah yang sangat diharapkan oleh ayahnya, Raja Daud. Meski untuk mewujudkan membangun bait Allah itu dengan cara yang tidak mudah. Namun Raja Salomo yang berkelimpahan harta benda, kekayaan, kekuasaan yang luar biasa, dia tidak pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Dengan apa yang dia miliki, dia akan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan dengan apa yang dia miliki, dengan sukacita, dengan tidak eman-eman, dia memberikan semuanya untuk membangun bait Allah. Inilah kesetiaan Raja Salomo dalam berpegang pada janji Tuhan. Selain itu, Raja Salomo juga senantiasa berdoa dan meminta agar bait Allah juga menjadi berkat bagi orang asing meskipun tidak seiman. Jadi Raja Salomo yang memiliki banyak harta, dia rela memberikan dengan sukacita untuk membangun bait Allah dan berdoa supaya bait Allah ini tidak hanya untuk orang-orang seiman, tetapi juga orang-orang yang tidak seiman. Yang kedua, kuat dalam pengharapan dapat tinggal di rumah Tuhan. Hal ini kita dapat belajar dari pemazmur. Raja Daud, dia sangat bersukacita ketika rumah Tuhan atau bait Allah ini sudah berdiri, sudah terbangun. Maka Mazmur menuliskan, lebih bersukacita berada di pelataran dibandingkan di tempat-tempat lain. Lebih suka di ambang pintu rumah daripada tinggal di kemah-kemah orang fasik. Keinginan yang demikian ini menggambarkan pengharapan yang kuat agar dapat tinggal bersama Tuhan, supaya kita senantiasa kuat dalam pengharapan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di rumah Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Ketika untuk tinggal senantiasa di rumah Tuhan ini, di dalam bacaan kita tadi, di dalam Yohanes 6 ayat 56 sampai 69. Hal itu kita juga bisa melihat bagaimana pengharapan yang kuat yang muncul dalam diri 12 murid Tuhan Yesus yang tetap berkeinginan bersama Tuhan Yesus meskipun ada murid-murid yang lain yang mundur dan meninggalkan Tuhan Yesus. Yang ketiga, kuat dalam menerima firman Tuhan Yesus. Ketika murid-murid menerima pengajaran tentang Tuhan Yesus sebagai roti hidup yang dapat diterima manusia melalui tubuh dan darahnya yang dapat dimakan, diminum, menjadi tidak nyaman hati mereka. Sehingga sebagian besar orang-orang Yahudi
yang menganggap hal itu mustahil. Mengapa? Sebab orang-orang Yahudi sudah terlanjur menerima pengajaran yang mendasar turun-temurun. Jika leluhur mereka menerima roti mana dan burung puyuh sebagai tanda bahwa Tuhan memelihara jasmani orang-orang Israel. Perasaan yang demikian itu menjadikan bangsa Israel berbeda dengan bangsa lain dan merasa tidak memerlukan pengajaran lainnya. Demikian juga maka pengajaran Tuhan Yesus dianggap sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu, ada murid-murid yang tidak tahan sehingga meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi bagi 12 murid, ketika ditanya Tuhan Yesus, mengapa mereka tidak meninggalkan Tuhan Yesus? Maka Petrus memberi jawab kepada Tuhan Yesus. Jawabnya, kepada siapa ia akan pergi? Tiada lain, hanya Tuhan Yesus yang menyampaikan perkataan sebagai perkataan hidup yang kekal dan pribadi, yang dipercayai dan dimengerti sebagai yang maha kudus dari Allah. Perkataan Tuhan Yesus menjadi firman, dan sesungguhnya Tuhan Yesus sendiri adalah sang firman sejati. Maka menerima Tuhan Yesus juga harus mau menerima firman-Nya dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui 3 hal tersebut dapat menjadi pijakan bagi kita untuk mawas diri, juga untuk memperhatikan tumbuh berkembangnya iman kita. Apabila kita memiliki kekuatan yang utuh untuk menerima firman Tuhan melalui janji setia-Nya, firman-Nya maupun pengorbanannya melalui tubuh dan darah-Nya, maka kita tidak akan punya niat untuk meninggalkan Tuhan hanya karena sesuatu masalah yang membebani kita. Mengingat masih ada orang-orang percaya yang setelah menyatakan janji setia kepada Tuhan dengan segenap hati, ternyata di dalam perjalanannya dia tidak pegang janji itu dengan kuat. Dia meninggalkan Tuhan. Untuk itu, mari saat ini kita akan mawas diri. Banyak hal yang menyebabkan tidak kuatnya hidup bersama Tuhan. Kelemahan iman dimanfaatkan kuasa kegelapan untuk mengalahkan orang-orang percaya sehingga berpaling dan meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita akan dapat melihat dan memperhatikan Rasul Paulus supaya kita dapat mengenakan perlengkapan rohani. Dan hal tersebut dapat menjadi sarana bagi kita untuk menanggulangi tipu daya iblis yang akan membuat rusaknya iman kita. Tuhan Yesus menyatakan dalam firman-Nya di dalam Injil Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Untuk itu, pada akhirnya, marilah kita selalu mewujudkan jati diri orang percaya kepada Tuhan dengan kuat. Sehingga ketika kita menghadapi ujian kehidupan, apapun yang terjadi dalam hidup ini,
Tidak ada yang menjadi penghalang bagi kita untuk terus menerima berkat Tuhan. Mari kita akan senantiasa kuat di dalam Tuhan Yesus, apapun yang kita hadapi. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk itu kita akan masuk di dalam saat teduh untuk kita merasakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini Kau ingatkan kami bahwa kami harus senantiasa kuat di dalam Tuhan. Apapun masalah yang menghadang di dalam hidup dan kehidupan kami, kami akan menyandarkan hidup kami senantiasa hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Kami akan senantiasa berpegang kuat pada janji Tuhan dalam kesetiaan, kuat dalam pengharapan dengan tinggal selalu di rumah Tuhan, kuat dalam menerima firman Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, supaya kami senantiasa tegar berdiri, berpegang teguh ke dalam kuasa-Mu dalam hidup dan kehidupan kami selama-lamanya. Untuk itu Bapa, ajarkan kepada kami untuk senantiasa kami mengucap syukur dalam hidup dan kehidupan kami. Dan saat ini juga kami juga akan berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu kala itu. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan nyanyian akhir kebaktian dari Kidung Jemaat 370, bait yang pertama dan yang ketiga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memperbarui iman kita kepada Tuhan. Dengan bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kidung Jemaat 408 bait yang pertama. Di jalanku ku diiring. Demikian ibadah kita pagi hari ini dari rumah masing-masing bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu.